bin Abdurrahman Al-Fadl Majami Syarah Al-Muqtasim Al-Muqtasim Nabi Al-Mushayikh Al-Muhashim Al-Syarah Al-Mushayikh Madala Biladihim Al-Bina'atum Al-Ulama Al-Adil Al-Sahih Al-Malik Al-Zadul An-Nabi Al-Mushayikh Al-Bina'atum Al-Adil Al-Ulama Al-Walidin Al-Mushayikh Al-Mu'asan Al-Ain Al-Majid Al-Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'min Al-Mu'minat Al-Mu'min Al-Syarah Al-Rahmat Al-Mu'min Al-Jannah Na'akhir lana wa lakum al-husna fi khairin wa rizqin 'azim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Muhammad قال المعلم الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الفضل الحضرمي في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلم سائر الصالحين آمين. باب الصيام يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال ويأفي شهادة عدل. فصل في شروط صحة الصوم. وشروط صحة الصوم النية فإن كان فرضا ولو نذرا اشترط التبييت قبل الفجر والتعيين كصوم رمضان أو نذر وشرط صحة الصوم أيضا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif asy-syekh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl Al-Fadl Al-Mukhtasar Al-Latif fi bab siyam la anqal bab siyam. As-siyam puasa. Lughatan al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari apa saja? Menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngomong misalnya, tidak keluar. Nah, ini semuanya imsak secara lughah. Sebagaimana perkataan Sayyidatuna Maryam yang diceritakan dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ketika kan ma'ruf dalam ceritanya bahwa Sayyidah Maryam ini hamil tanpa punya suami, gak punya suami, hamil, langsung ditiup janin itu ke dalam rahim beliau oleh malaikat Jibril. Dan beliau wanita salah satu wanita yang sempurna. Dari laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi dari perempuan tidak terlalu banyak yang sempurna. Di antara yang sempurna adalah Sayyidah Maryam. Yang paling afdal ya Sayyidah siapa? Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah karena ada darah daging Rasulullah SAW. Walaupun Sayyidah Khadijah ibunya ya, tapi Sayyidah Fatimah di situ ada darah daging Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Ini wanita-wanita yang sempurna, ya, wanita-wanita yang sempurna. Sayyidah Maryam itu hamil, kemudian melahirkan. Orang-orang ngomong macam-macam. Orang-orang ngomong macam-macam, khususnya orang-orang Yahud. Ya biasa kerjaannya orang Yahud begitu. Khususnya orang-orang Yahud nuduh macam-macam. Sayyidah Maryam diperintahkan, dikasih ilham untuk tidak menjawab omongannya. Diam aja. Nantilah capek sendiri. Ya. Nah, nanti capek sendiri. Orang itu kalau ngomong itu didasari bukan karena nasihat, tapi karena hikit, karena hasad. Antum jawabi percuma. Al-kalam yuwallidul kalam. Omongan antum akan melahirkan omongannya dia. Dia ngomong, antum jawabi. Ngomong lagi dia tambah banyak. Jawabi lagi. Ngomong lagi tambah banyak. Antum jawabi 1, dia jawabi 10. Tapi kalau antum diam, dia capek sendiri ngomongnya sudah. Kok tidak direken ya? Kok tidak dihiraukan ya? Begitu. Al-kalam yuwallidul kalam. Nah, ini salah satu sikap yang patut kita tiru. Ini perintah dari Allah, ilham ya, karena beliau ini waliyah. Itu. Sarannya Nabi harus laki-laki. Perempuan tidak bisa jadi Nabi, tapi jadi wali banyak. Ya, termasuk Sayyidah Maryam ini. Sayyidah Maryam tidak menikah, Sayyidah Aisyah tidak menikah, Sayyidah Asiyah tidak menikah, tapi nanti di surga jadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Dipersiapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidah Maryam ini dapat ilham untuk tidak menjawab omongannya. Ini patut kita tiru. Akhirnya sekarang Sayyidah Maryam terus dikenang, bahkan jadi nama surat dalam Al-Quran. Yang ngomong gimana?
Yang mencaci maki beliau mana? Ya apa manakibnya? Seperti apa? Tidak ada, hilang begitu saja. Nah, dan begitu di setiap zaman akan terus ada model kayak gitu itu. Orang itu pokok semua lillahi ta'ala, ada orang ngomong, udah biarkan. Akan lewat mereka. Akan lewat mereka. Iya, tapi gak disentuh. Menikah dengan Fir'aun iya, tapi gak pernah bisa disentuh. Jadi Fir'aun itu setiap mau nyentuh Sayyidah Asia, belum nyentuh, udah keluar duluan. Jadi Sayyidah Asia itu dijaga oleh Allah. Jadi dijaga, gak pernah tersentuh Fir'aun. Jadi masih apa? Belum pernah disentuh. Namanya tuh istri, istrinya. Tapi ya begitu. Setiap mau nyentuh, belum nyentuh udah keluar duluan. Itu dijaga ya, dijaga. Jadi Sayyidah Maryam ini tidak boleh jawabi. Tidak boleh jawabi. Ini karena omongan bukan dalam rangka nasihat. Kalau orang nasihati kita, itu kita terima dengan baik. Kalau orang heket hasar, biarkan aja, nanti capek-capek sendiri. Kalau antum jawab, tidak ada capeknya dia, seneng. Gitu. Tidak ada capeknya. Ini nadar tulir rahman sawma. Saya nadar kepada Allah ar-Rahman sawma, puasa. Di sini puasa apa? Bukan puasa-puasa tidak makan, tidak minum. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak bakal ngomong sama manusia. Kalau zikir ya, ngomong sama manusia enggak. Inti ngomong apa terserah. Saya tidak bakalan ngomong sama manusia hari ini. Yang disuruh nanti tetap, kalau tetap nanya, suruh nunjuk ke Sayyidah Aisyah, Sayyidah Isa, Nabi Isa, ala nabiyina wa alaihi wa ala sallallahu afdhalus salati wa taslim. Itu suruh nanya ke Nabi Isa. Nabi Isa masih bayi. Itu. Termasuk orang yang bicara ketika masih bayi adalah Nabi Isa. Ada beberapa orang yang bicara sejak masih bayi, termasuk Nabi Isa ini. Jadi suruh nunjuk Nabi Isa aja, kalau ada orang nanya-nanya jangan dijawabi. Isyarat aja ke Nabi Isa, suruh nanya ke Nabi Isa. Orang-orang bingung, masa disuruh nanya ke bayi? Hanya nanya. Dijawab oleh Nabi Isa. Nah, ini jadi sauma di sini bukan puasa, tidak makan, tidak minum, menahan diri, tidak bicara. Jadi kalimat saum lughatan itu al-imsak. Jadi termasuk mukjizatnya Nabi Isa itu. Sebelum diangkat jadi nabi bukan mukjizat, namanya irhas ya. Wa qad taqaddama qabla nubuwatihi irhasat. Huwa ala nubuwatihi min aqwal alamat ya. Jadi irhasat. Keanehan-keanehan khawarikul ada yang muncul dari orang yang bakal jadi nabi, seperti keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat jadi nabi. Itu namanya irhasat. Begitu juga pada nabi-nabi yang lain sebelum diangkat jadi nabi, namanya irhas. Keajaiban-keajaiban kepada orang yang merupakan calon nabi, yang bakal jadi nabi, itu irhas. Banyak irhasnya Nabi Isa, banyak. Yang paling banyak ya Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu tadi bisa bicara ketika masih kecil. Kemudian waktu itu kan Sayyidah Maryam tinggal jauh dari orang. Ketika melahirkan Nabi Isa itu lemes, lapar, gitu, perlu makan. Akhirnya Allah memberikan ilham untuk apa? Menggerakkan pohon kurma. Pohon kurma digerakkan, tidak gerak ya kayak pohon kelapa itu. Antum gerakkan bisa gerak. Kurma lebih kuat dibanding kelapa ya, lebih gede lagi batangnya. Kelapa itu digoyang ya tidak goyang, kokoh ya. Itu. Kurma lebih kokoh lagi, gede, suruh gerakkan. Tapi karena perintah Allah, ya dituruti aja. Udah kalau diperintah Allah lakukan aja. Bisa tak, tak usah tak kalau ada perintah Allah itu. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Ya, minta tolong pada Allah, wala ta'jaz, jangan pernah mengatakan saya tidak mampu. Jangan ajis, artinya mengatakan saya tidak mampu. Ya tidak mampu beneran. Kenapa? Suudzon pada Allah, ana inda dzanni abdi bi falyadun nabi masya. Terserah itu nanti jelek ya tak kasih jelek, baik tak kasih baik. Karena itu ketika perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, bismillah. Nah, itu. Bismillah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Lah Sayyidah Maryam karena diperintah ya udah dipegang.
Sayyidah Maryam perempuan, lemes baru melahirkan, dipegang apa? Pohon kurma itu digerakkan, ya tidak gerak, rontok semua. Pohon apa buah kurmanya itu rontok semua. Kurma rutop, kurma yang masih basah, seger, fresh itu rontok, akhirnya dimakan. Apa pengaruhnya yang gerak katakan? Enggak, udah perintah Allah sudah. Bismillah, rontok sendiri dengan cara Allah sendiri. Walaupun pohonnya tidak gerak, rontok sendiri. Kenapa? Nurut perintah Allah. Jatuh makan. Dan ketika itu pas musim salju. Ini termasuk keajaiban yang lain ini. Kurma itu musimnya di musim panas. Jadi kayak di Arab itu, waktu matangnya kurma itu paling panasnya musim itu sudah. Puncak panas. Kalau di Hadramut ada istilah arba'in. Ini panas sekitar 40 hari. Itu puncak panas itu. Itu panasnya luar biasa. Kenapa? Kurma bisa matang dengan panas model kayak gitu. Kalau tidak begitu tidak bagus kurmanya. Kurma itu bisa bagus matangnya dengan panas yang luar biasa kayak gitu. Kayak di Hadramut itu kalau udah puncak musim panas. Nah itu dulu kalau pas puncak musim panas itu nyuci pakaian jam 12 malam. Enggak pakai mesin cuci tangan, enggak pakai pengering, diperes biasa gitu aja. Jam 12 malam tak jemur, subuh dibuat jamaah subuh, enggak ada basah-basahnya. Kering total udah. Jam 12 malam jemur, subuh sudah bisa dibuat jamaah. Kering total, enggak mamel, enggak. Kering total. Udaranya panas, anginnya panas. Beda di sini. Kalau pas panas anginnya seger. Di sana musim panas, anginnya panas. Jadi kalau di sini kita tidak punya AC, musim panas dibuka semua jendela, pintu lumayan kena angin seger. Itu walaupun ada aroma-aroma khas ngemplak. Itu. Ini jadi seger. Tapi kalau di Hadramut jangan macam-macam, panas anginnya. Justru kalau musim panas, pintu jendela tutupi semua. AC nyala terus, tidak mati-mati. Jadi justru pintu jendela tutupi semua. Duhur-duhuran tuh buka jendela. Angin apalagi bersama kena angin itu. Siang-siang itu kayak ditampar gitu rasanya. Wajah itu. Panas luar biasa. Naik mobil kalau di sini kita panas, tidak ada AC-nya. Tinggal buka aja jendelanya, AC. Angin cendelo ya. Iya AC, angin cendelo. Angin cendelo, jangan AC yang lain aja, ada angin yang lain ya. Itu. Ada angin lain AC, tarifnya bisa lain nanti. Jangan itu ya, ini angin cendelo ya. Jadi angin cendelo. Nah, enak seger kan ya. Malah kalau lama kedinginan. Di Hadramut puncak musim panas, jangan macam-macam, kaca mobil dibuka. Bukan kayak ditampar, kayak dijotos tuh bacanya. Baru buka ya jotos itu. Panasnya luar biasa. Nah, ini musimnya kurma itu. Tapi Sayyidah Maryam ini enggak. Pas musim salju, musim dingin ada kurma. Kurma basah. Nah, ini salah satu keajaiban. Salah satu khawarik ya. Salah satu khawarik. Termasuk khawariknya Sayyidah Maryam dikasih makanan oleh Allah langsung dari Allah, nggak beli di pasar, langsung. Makanan-makanan yang bukan musimnya. Kurma basah itu musim panas, itu tidak dikasih pas musim salju juga ada kurma basah. Dulu tidak ada freezer. Ya kalau sekarang banyak frozennya, itu. Sekarang dulu tidak ada, itu ada. Jadi itu pas musim musim dingin. Karena itu ini keterangan di tafsir seperti itu. Karena itu jangan ikut-ikutan latah. Kalau udah pas bulan Desember, orang Nasrani kan merayakan hari raya mereka karena mereka menganggap itu bulan kelahiran Nabi Isa. Gitu kan ya. Sebagian dai itu membantah. Tidak benar kalau Nabi Isa itu lahir bulan Desember, jadi kalian memperingati hari lahir yang salah. Sebagian dai ngomong kayak gitu. Kalian memperingati hari lahir Nabi Isa di bulan Desember itu salah. Alasannya apa? Akal-akalan ya. Alasannya Desember itu musim dingin. Desember itu musim dingin. Padahal Nabi Isa ketika lahir itu ada sedang musim
kurma basah, iya kan? Sedang musim kurma basah ini waktunya musim panas, di Desember tidak ada. Akal-akalan semua. Jadi kalian memperingati hari raya yang salah. Ini akal-akalan. Enggak, bukan musim waktu itu, benar kelahirannya di bulan itu, sekitar bulan itu memang. Cuman kita tidak usah ikut-ikutan hari rayanya, paham ya? Itu. Bulan itu, waktu itu bukan musim kurma basah, itu khusus untuk Nabi Isa dan Sayyidah Maryam, khawari keajaiban, dikasih makanan yang bukan pada musimnya. Dikasih makanan yang bukan pada musimnya. Jawaban model kayak gitu itu maksudnya ingin membantah orang Nasrani, malah akal-akalan toh. Karena itu dakwah itu butuh ilim. Ya, butuh ilim, enggak cukup akal-akalan. Di tafsir diterangkan kok memang waktu itu musim dingin. Musim dingin, cuman dikasih keistimewaan Nabi Isa dan Sayyidah Maryam dikasih buah-buahan yang tidak pada musimnya. Ini dulu pernah tak tanyakan pada guru kita Habib Abdullah. Itu. Tak tanyakan, Habib ini bagaimana di tafsir diterangkan gini, sebagian dai ngomongnya kayak gini. Apa jawaban beliau? Ablah. Jawaban Habib itu ablah. Itu, karena itu tidak cukup akal-akalan, perlu ilmu, apalagi bahas-bahas kayak gitu itu kotor ya, kotor. Apalagi yang di khitopi orang-orang Nasrani, yang ngomong ini berarti kan mewakili ulamanya muslimin. Nah kalau ternyata kayak gini, mau kayak gini ulamanya muslim, kita akhirnya orang disepelekan nanti ya, itu disepelekan. Karena itu perlu ilmu. Ya sekarang saatnya antum ini mendalami ilmu. Yang lain gampang. Pertama fokus kepada ilmu. Dan kita lanjutkan siam. Siam lughatan al-imsak, menahan diri. Kalau syar'an puasa itu apa? Al-imsak an jamil muftirat min tulil fajri ila ghurubisy syamsi bi niyyah makhsusah. Yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa nanti akan diterangkan. Dimulai dari fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Bagaimana niat khusus? Nanti akan diterangkan. Kalau puasanya wajib, kalau puasanya sunat, bagaimana niatnya? Itu nanti akan diterangkan. Puasa ini apa? Macam-macam. Hukumnya ada 4. Jadi puasa ini hukumnya ada 4 macam. Ada puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qada, puasa nadar, puasa kafarah, ya. Puasa kafarahnya membunuh, kafarahnya zihar, dan lain-lain. Nah, ada puasa wajib. Ada puasa itu makruh, seperti puasa sunat hanya pada hari Jumat, hanya pada hari Sabtu, hanya pada hari Ahad. Makruh. Kenapa? Jumat hari rayanya muslimin, Sabtu hari rayanya Yahud, Ahad hari rayanya Nasara. Makruh kalau puasa hanya 1 hari. Tapi kalau digandeng 2 hari tidak masalah. Jumat sama Sabtu tidak makruh. Sabtu sama Ahad tidak makruh. Ahad sama Senin tidak makruh. Kamis sama Jumat tidak makruh. Yang makruh kalau hanya 1 hari. Antara Jumat, Sabtu atau Ahad. 1 hari itu. Ifrad yaumul Jum'ah awis Sabat awil Ahad. Itu makruh. Makruh. Kemudian termasuk puasa itu makruh. Sudah, ada yang wajib, ada yang makruh. Ada puasa itu sunat, seperti puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, Ayyamus Sud, Arafah, Asyura. Arafah, Asyura insyaallah bulan depan ya. Gitu. Atau puasa di bulan-bulan mulia seperti Dzulqa'dah ini, termasuk Asyurul Hurum. Bulan mulia. Nah, ini sunnah. Ada puasa itu haram. Ada haram yang enggak sah, ada haram tetap sah. Gitu. Ada haram yang enggak sah, ada haram tapi sah. Puasa haram seperti puasa hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik dan lain-lain. Nah, udah itu macam-macamnya puasa. Puasa yang wajib diantaranya adalah puasa Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Harus hafal bulan Hijriah. Muslimin kok enggak hafal bulan Hijriah? Tahun barunya muslimin itu tahun baru Hijriah, Muharram. Bukan Januari. Januari ini aslinya
dari orang-orang Romawi. Yaitu bulannya orang-orang dari luar Islam. Dari luar Islam. Karena itu santri ya kalendernya pakai kalender Hijriah. Santri kalendernya muslimin secara umum pakai kalender Hijriah, harus hafal. Bulan-bulan Hijriah sekarang tahun berapa harus hafal. Habis itu ditulis juga bulan Masehinya, tidak ada masalah. Jangan sampai Masehi dulu baru Hijriah atau Masehi saja tanpa Hijriah. Gara-gara itu akhirnya banyak muslimin tidak hafal bulan Hijriah. Dulu guru saya Kiai Haji Muhammad Subadar rahimahullah itu sangat ketat urusan kayak gini. Kalau diundang orang, Kiai mau ngundang pengajian, kapan? Bulan Februari. Apa? Bulan Februari. Apa? Bulan apa itu? Saya tidak kenal itu. Bulan apa itu? Saya tidak kenal itu. Iya, saya nggak kenal itu. Itu coba ini ada tanggalan. Coba dilihat dicari itu apa bulan apa itu kalau Hijriah. Selain itu saya nggak kenal. Gitu. Atau orang awam digitukan. Ya biar tarbiyah. Apalagi santri, sampai santri ngundang kok pakai bulan itu, dimarahi. Orang hatta bukan santri, orang awam digitukan. Tujuannya ya biar masa muslim tidak kenal bulan Hijriah itu. Begitu dibiasakan, harus paham. Ramadan ini bulan ke-9 karena bulan satunya adalah Muharram. Ramadan bulan ke-9, kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ketika di Mekah, Rasulullah di Mekah selama 13 tahun menjadi Rasul, itu tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Awal hijrah ke Madinah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Beda kalau sholat itu wajibnya sejak di Mekah, di malam Isra. Isra itu terjadi pada tahun ke-11 Hijriah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi 10 tahun lebih 3 bulan. Jadi bulan ke-11 tahun ke-11 bukan Hijriah. Tahun 11 sejak diangkat jadi Nabi. Itu sudah wajib sholat di Mekah. Puasa belum, zakat belum. Zakat dan puasa wajibnya di Madinah, yaitu sama-sama pada tahun kedua Hijriah. Tahun pertama Hijriah belum wajib. Puasa zakat belum, tahun kedua baru diwajibkan puasa Ramadan. Ibadah puasa itu bukan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Berdasar firman Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Itu. Jadi puasa itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad ibadah puasa sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat-umat terdahulu juga puasa. Tapi puasa di bulan Ramadan ini yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad. Khilaf yang utama itu. Khilafan li Syekh Syarqawi. Syekh Syarqawi mengatakan hatta Ramadan tidak khusus umat Nabi Muhammad. Jadi puasa di bulan Ramadan. Tapi rata-rata ulama mengatakan puasa Ramadan itu khusus umat Nabi. Umat dulu tahu berpuasa tapi bukan puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa diwajibkan puasa? Diterangkan dalam ayat la'allakum tattaqun, agar supaya kalian takwa. Kalau puasanya benar pasti takwa, pasti. Asal puasanya benar. Di antara penyebab orang itu bisa takwa itu adalah puasa dengan benar. Kenapa? Orang itu takwa butuh pengendalian nafsu. Nah, puasa ini pengendalian nafsu. Pingin makan ditahan, pingin minum ditahan, pingin yang lain-lain yang membatalkan itu ditahan. Nah ini. Nah, jadi menahan diri. Jadi ada unsur melawan hawa nafsu. Dengan melawan hawa nafsu dia akan bisa takwa. Kemudian juga puasa ini memperkuat rasa muraqabah kepada Allah. Karena kalau orang itu puasa, yang tahu dia puasa apa enggak ya dia. Bisa jadi orang itu ya hanu puasa tapi di dalam makan nasi, minum es campur, keluar ya hanu puasa ya. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Atau di rumah diawasi oleh keluarga, masuk hammam minum air PDAM ya. Bisa jadi tidak ada yang tahu. Masa mau dibarengi sampai ke dalam hammam kan tidak mungkin. Nah, jadi yang tahu dia puasa beneran apa tidak ya dia sendiri. Lah di dalam kamar, tidak ada yang ngawasi, dia kok menahan diri. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh
Allah, karena merasa Allah tahu. Lah, karena itu puasa itu memperkuat rasa muraqabah lillah. Ini ibadah puasa di antara itu. Orang kalau sudah muraqabah lillah, merasa selalu berada dalam pengawasan Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah. Ada polisi, tidak ada polisi, ada yang ngawasi atau tidak, ada satpol PP atau tidak, tetap dia akan istiqomah. Istiqomah itu takwa. La'allakum tattaqun. Jadi proses untuk menuju takwa itu diantaranya puasa. Dengan memperkuat muraqabah kepada Allah. Kemudian di sini diterangkan yasbutu dukhulu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 au bi ru'yatil hilal. Nah, itu. Di sini musannaf menerangkan cara penetapan awal Ramadan. Bagaimana cara penetapan awal Ramadan? Bagaimana kita tahu besok ini Ramadan atau tidak? Caranya bagaimana? Ada dua. Ini yang dua cara ini berlaku untuk semua orang. Kalau dua ini terjadi, semua orang wajib puasa. Bukan hanya sebagian. Semua orang wajib puasa. Kalau dua ini terjadi. Ini apa? Ini cara penetapan awal Ramadan yang diberlakukan untuk umum. Diberlakukan untuk umum. Untuk satu negara misalnya. Nah, ada cara-cara lain penetapan awal Ramadan tapi tidak berlaku untuk semua orang. Hanya sebagian orang saja yang bisa puasa dengan dasar yang lain ini. Yang lain tidak. Orang-orang khusus toh. Satu orang, beberapa orang, kelompok dan seterusnya. Tapi kalau ini semua ini. Kalau ini dua ini semua. Apa? Yasbutu dukhulu Ramadan. Masuknya Ramadan itu bisa ditetapkan pertama bistikmali Sya'bana 30. Kalau bulan Sya'ban sudah sempurna 30. Ya enggak mau kalau hari ini 30 Sya'ban, pasti besok 1 Ramadan. Karena apa? Bulan Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Enggak ada 31, enggak ada 28. Itu Masehi. Ya, ada 28, ada 31. Tapi kalau Hijriah enggak ada. Komariah enggak ada. 29 atau 30, enggak ada yang lain. Jadi kalau hari ini 29, besok mungkin Ramadan, mungkin belum. Mungkin masih 30 Sya'ban. Tapi kalau hari ini sudah 30 Sya'ban, ya besok dipastikan 1 Ramadan. Nah, ini yang pertama. Bistikmali Sya'ban 30. Jadi kalau malam 30 Sya'ban tidak terjadi ru'yatul hilal. Hilal tidak terlihat. Sya'ban disempurnakan. Setelah lewat 30 Sya'ban, besok pasti 1 Ramadan. Semua orang wajib puasa. Ada ru'yatul hilal, ada tidak. Ada penetapan dari pemerintah atau tidak. Kalau sekarang sudah 30 Sya'ban, ya pasti besok 1 Ramadan, yakinan. Semua orang wajib puasa. Enggak, belum ada penetapan pemerintah kok. Enggak ada urusan. Udah 30 Sya'ban mau ngapain? Semua orang wajib ya. Ini yang pertama. Yang kedua, au bi ru'yatil hilal, atau dengan melihat hilal. Walaupun Sya'ban belum sempurna. Sya'ban masih 29. Kok terlihat hilal? Hilal itu rembulan di awal bulan. Ya, rembulan di awal bulan. Bulan itu kalau di awal bulan keluar kelihatan kecil gitu. Nanti tambah gede, tambah gede, tambah gede. Puncaknya di malam purnama. Malam berapa? Malam purnama malam berapa? 14. Bulan itu sempurnanya cuma malam 14. 15 sudah mulai kurang. Jadi purnama itu malam 14. Malam 15 ya masih tidak bulat, tapi lebih bulat ketika malam 14. Itu purnama. Malam 14. Sempurna di situ. Kemudian berkurang lagi. Tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil sampai akhir bulan. Di akhir bulan biasanya agak kelihatan. Tidak kelihatan biasanya. Kalau malam 30 dipastikan tidak kelihatan. Kecuali setelah subuh. Sebelum subuh tidak bakalan kelihatan. Kelihatannya mungkin setelah subuh. Kalau malam 30. Malam 29 itu kan biasanya itu
tertutupnya bulan itu nggak kelihatan di malam hari, baru keluar setelah subuh, itu biasanya malam 29 dan malam 30. Malam 1 kelihatan maghrib itu ya. Maghrib udah kelihatan. Kecil. Ini namanya ru'yatul hilal. Jadi kalau hilal kelihatan, nah ini juga berarti sudah masuk Ramadan. Walaupun Sya'bannya masih 29. Nggak usah nunggu 30. Kalau udah malam 30 Sya'ban kok kelihatan hilal, berarti ini sudah bukan lagi malam 30 Sya'ban, tapi malam 1 Ramadan, dan besok 1 Ramadan wajib puasa. Nah, yang melihat berapa orang? Wa takfi syahadatu adlin. Cukup kesaksian 1 orang adil. Cukup 1. Khusus Ramadan. Saksi itu biasanya 2 laki-laki yang adil. Biasanya begitu. Bisa jadi lebih, kayak saksinya zina. 4 orang laki-laki yang adil. Khusus penetapan 1 Ramadan cukup 1 laki-laki yang adil. 1 laki-laki yang adil. Untuk bulan yang lain tidak cukup 1, harus 2. Penetapan 1 Syawal tidak cukup kalau yang lihat hilal 1. Harus 2 minimal. 2 laki-laki yang adil. 2 laki-laki yang adil. Untuk Syawal, untuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan-bulan yang lain harus 2 laki-laki adil yang melihat hilal. Khusus Ramadan saja ini cukup wa takfi syahadatu adlin. Cukup kesaksian 1 laki-laki. Kesaksian ini bukan hanya kesaksian dia ngomong, kesaksian lapor ke hakim, lapor ke pemerintah. Kalau di Indonesia lapor ke Depak, ya, lapor ke Menteri Agama, lapor ke kantor Depak Pasuruan, kantor Depak Pasuruan melaporkan kepada Menteri Agama, lapor Pak Menteri, ini di Pasuruan ada bejo melihat hilal, di mana? Di Ngemplak misalnya. Itu. Cukup apa enggak? Ya diverifikasi dulu, ya apa bejo ini? Oh Masya Allah ini, adil ini. Adil. Apa itu adil? Nanti diterangkannya. Ini adil, memenuhi syarat begini, sudah diverifikasi. Oh ya sudah diterima, cukup sudah. Cukup 1 laki-laki yang adil. Cukup 1 laki-laki adil. Khusus bulan Ramadan. Dan tidak cukup kesaksian, harus ada isbat, istilah Indonesianya. Harus ada hukum vonis dari pemerintah. Aslinya presidennya, tapi di Indonesia diatur yang menetapkan siapa? Menteri Agama. Harus ada penetapan dari Menteri Agama atau yang mewakili bahwa besok 1 Ramadan. Nah ini. Kalau sudah ada seperti itu, berlaku untuk semua orang. Mbak anak percaya, nggak ada urusan. Percaya nggak percaya wajib ikut. Kalau sudah seperti itu, terbukti ada orang yang melihat hilal dan orangnya adil, sudah diterima oleh Menteri Agama, ditetapkan oleh Menteri Agama, wajib ikut. Semua orang. Wah deh, enggak anak percaya kepada bejo ini. Enggak bisa. Udah ada penetapan dari pemerintah. Nah, ini penetapan bulan Ramadan untuk masyarakat umum secara luas. Semua orangnya. Dengan doa itu apa? Dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari, otomatis besok 1 Ramadan. Atau Sya'ban masih 29, tapi hilal sudah terlihat oleh 1 orang adil cukup khusus Ramadan, dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini dilakukan ini di Indonesia, alhamdulillah dilakukan. Ya di beberapa tempat nanti dilaporkan, itu dilaporkan dan diteliti oleh Depak setempat. Nah, itu. Kemudian ditetapkan di Jakarta ya. Ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, ini sudah ada penetapan berdasar ru'ya, bukan berdasar hisab, ilmu hisab, ya, atau ilmu falak. Berdasar ru'ya maka berlaku Ramadan untuk masyarakat luas, berlaku untuk semuanya. Wah deh, nah, udah. Ini penetapan bulan Ramadan secara umum. Sekarang kita bahas. Nah, di sini adil. Apa sih adil itu? Jadi syaratnya orang yang melihat hilal ini harus adil. Adil ini ada 2. Ada adil riwayah, ada adil syahadah.
adil dalam bab periwayatan hadis misalnya, itu sendiri. Ada adil dalam kesaksian, baik kesaksian melihat hilal atau saksi di pengadilan ketika ada kasus perselisihan misalnya, ini disyaratkan adil syahadah. Ya, ada adil syahadah, ada adil riwayah. Jadi ada adil syahadah, ada adil riwayah. Untuk saksi nikah harus adil kan ya? Adilnya adil syahadah, bukan adil riwayah. Orang itu dikatakan adil syahadah. Apa itu adil syahadah? Syarat-syaratnya ini adil syahadah ini. Syarat-syaratnya yaitu muslim, 2 mukallaf, akil dan baligh, hur, kemudian lam yartakib kabirah walam yusirra ala saghirah. Harus dakar. Syarat ke-6 rasyid. Ke-7 dzu muru'ah. Ke-8 yaqidon. Ke-9 natikon, bisa ngomong. 10 sami'an. 11 basiran. Ini syaratnya adil syahadah. Orang itu dianggap adil, ya. Harus apa? Jadi syarat-syaratnya saksi yang apa? Bisa menjadi saksi hilal, saksi nikah, saksi di pengadilan. Ini syaratnya. Adil syahadah. Apa? Muslim, kafir gak bisa. Muslim. Kemudian mukallaf, akil dan baligh. Sobi, majnun tidak bisa. Hur, merdeka, budak gak bisa. Hatta apa? Dia jujurnya seperti apapun. Masya Allah, ahli ibadah gak maksiat. Bukan ahli maksiat, mustaqim, tetap hatta wali. Gak bisa, syaratnya harus hur. Harus hur. Kemudian yang keempat, lam yartakib kabirah, tidak pernah melakukan dosa besar, hatta 1 kali. Walam yusirra ala saghirah, tidak overdosis dosa kecil. Ya. Jadi tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar sekali langsung fasik. Kalau dosa kecil, ya siapa yang gak terhindar dari dosa kecil? Siapa yang terhindar dari dosa kecil? Ya Anbiya wal Mursalin yang terhindar dari dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil langsung fasik, tidak adil ya, tidak ada yang adil lah kan. Dosa kecil, ya. Nah, dosa kecil ini pokok tidak overdosis, ya tidak overdosis, maka tetap adil. Ya apa ukurannya? Begini, israr itu melakukan dosa kecil tidak ditobati. Kemudian kalau ditotal dengan ibadahnya lebih banyak maksiatnya atau setara, itu israr namanya. Jadi israr itu melakukan dosa kecil tidak ditobati, dan kalau ditotal dibandingkan ibadahnya masih lebih banyak maksiat atau setara. 50-50. Ini tidak adil ini sudah. Tapi kalau masih lebih banyak ibadahnya dibanding maksiatnya, lebih banyak taatnya dibanding maksiatnya, tetap adil. Walaupun sering dia melakukan dosa kecil, tapi ibadahnya juga banyak. Atau ditobati, ya sudah.
tetap adil dia. Nah, lebih detailnya nanti di bab syahadah, ini global aja ya. Di bab syahadah nanti insya Allah lebih didetailkan. Jadi tidak pernah melakukan dosa besar walaupun sekali. Dosa besar sekali itu dosa besar itu seperti riba. Kemudian mabuk, zina, membunuh tanpa hak, kayak gitu, hukukul walidain. Nah, ini dosa besar. Sekali langsung fasik. Tapi kalau dosa kecil, ini enggak, gitu. Enggak langsung dilihat, gitu. Tobat apa enggak? Kemudian overdosis apa enggak? Kalau sampai di total dibandingkan ibadahnya sama atau lebih banyak maksiatnya, fasik. Tapi kalau masih lebih banyak taatnya, tetap adil. Kemudian syaratnya harus laki-laki, perempuan atau waliyah, enggak bisa. Dalam syahadah enggak bisa ya. Kecuali dalam persaksian khusus nanti ada yang cukup perempuan. Ada beberapa pembahasan di Yaqutun Nafis nanti insya Allah di bab syahadah itu ada tafsirnya. Enggak usah kita terangkan sekarang. Harus laki-laki dalam saksinya Ru'yatul Hilal Ramadan ini, harus laki-laki, tidak bisa perempuan. Kemudian harus rasyid. Rasyid ini apa? Dulu sudah diterangkan di bab hajar, di bab B. Syaratnya B itu kan diterangkan. Syaratnya bae dan mustari itu harus rasyid. Rasyid itu apa? Salahuddin wal mal. Lupa. Salahuddin wal mal. Bagus agamanya dan bagus cara pengelolaan hartanya, tidak mubadzir ya, dan seterusnya. Udah, enggak usah diperpanjang. Syaratnya harus rasyid. Kalau orang ini agamanya tidak bagus, itu sejak kecil kayak gitu, salah pergaulan atau salah pendidikan, sejak awal balik sudah tidak sholat, tidak puasa, atau suka memubadzirkan hartanya dibuat untuk sesuatu yang haram, yang terlarang, atau dibuang-buang sia-sia kayak gitu, dibuang ke laut, uang dibuang ke laut, makan ikan, tidak ada ikan doyan duit itu ya, tidak ada ikan doyan fulus. Kalau kasih ayam doyan ikan, tapi kalau dikasih fulus, ada ikan doyan fulus. Nggak ada, nggak tertarik ya. Uang dibuang-buang ke laut gitu. Hilang nggak manfaat. Nah ini mubadzir ya. Nah, kayak gitu tidak diterima. Terus itu muru'ah, menjaga harga dirinya. Apa muru'ah? At-takhalluq bi khuluqi amsalihi. Ya. Bersikap wajar sesuai kelasnya masing-masing, sesuai zaman dan waktunya. Itu. At-takhalluq bi khuluqi amsalihi zamanan wa makanan. Berakhlak sewajarnya sesuai kelasnya dia, sesuai statusnya dia. Dan ini bisa beda-beda tergantung tempat dan waktu. Walaupun perkara mubah, kalau nggak pantas kok dilakukan, merusak muru'ah. Merusak muru'ah. Contoh, santri pergi ke alun-alun, Masya Allah, menghampar tikar di alun-alun, makan nasi goreng, tak pakai kopiah, ngopi medingkrang di situ ya. Halal apa haram itu? Halal tak nyolong kok, tapi nggak pantas. Ya, kalau tukang becaan, tidak apa-apa. Kalau tukang becaan yang melakukan itu di alun-alun Madinah Baru, ya, itu. Nah, kalau tukang becaan di situ tidak masalah, makomnya dia. Tapi santri bukan makomnya untuk melakukan seperti itu ya. Bukan levelnya dia untuk melakukan seperti itu. Nah ini ngerusak muru'ah. Lah orang kayak gini ngaku ngelihat hilal kan udah diambil ini. Oh boy. Itu. Nggak jaga muru'ah. Kemudian termasuk lagi yakidon. Itu. Yakidon itu memiliki daya ingat. Itu. Ya, ndak gelomong. Kebanyakan main game. Ya benda, anak-anak yang kebanyakan main game. Ambil kan? Itu ndak yakin ya. Yakinan itu ya daya hafalnya kuat, daya ingat, memiliki daya ingat lah, ndak pelupa. Ndak pelupa. Yakinan. Natikon bisa bicara. Kalau ndak bisa bicara gimana cerita? Isyarah nanti, isyarah takutnya disalah pahami isyarahnya. Harus bisa bicara, enggak bisu. Samian, mendengar, enggak tuli. Kemudian basiran, bisa melihat. Buta, enggak bisa buta. Pak Hakim lapor. Ada apa? Saya barusan melihat hilal.
Ya, orang buta lapor habis melihat hilal kan lucu ya. Ini syarat-syaratnya saksi yang melihat hilal. Kalau ini terpenuhi, setelah diteliti oleh Menteri Agama ini terpenuhi semua, baru setelah itu tugasnya Menteri Agama penetapan. Dengan ini saya tetapkan bahwa besok adalah 1 Ramadan berdasarkan kesaksiannya fulan. Ya, begitu. Ini adil syahadah. Kalau adil riwayah, semua ini disyaratkan kecuali ini. Hur sama dakar. Ini enggak syarat. Dalam periwayatan, orang itu riwayatnya bisa diterima, dianggap adil kalau dalam periwayatan hadis. Tidak harus merdeka, hatta budak bisa. Tidak harus laki-laki, hatta perempuan bisa. Karena itu diantara yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Ya, yang paling banyak diantaranya adalah Sayyidah Aisyah, banyak. Masuk 5 papan atas paling banyak meriwayatkan hadis. Golongannya Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah dan beberapa orang lainnya. Ini nggak disyaratkan, hur sama dakar ini nggak disyaratkan untuk adil riwayah. Kalau adil syahadah itu disyaratkan itu. Udah, ini syarat-syaratnya. Ini yang dimaksud adil syahadah. Wa yakfi syahadatu adlin, ai adlus syahadah. Sudah, berarti di sini untuk penetapan Ramadan secara umum luas itu dengan 2 tadi. Sempurnanya Sya'ban 30 dan adanya ru'yatul hilal harus kelihatan ru'yatul hilal oleh orang yang adil, cukup 1 dan ada penetapan dari hakim. Untuk penetapan Ramadan bagi sebagian orang itu banyak, tidak harus 2 ini. Misalnya dia sendiri melihat hilal, jadi ada orang fasik ngopi-ngopi ada di pantai tempat maksiat itu, di tempat pantai yang di situ banyak tempat maksiat, datang ke situ memang ya untuk maksiat. Pas nyantai di situ ngopi-ngopi ngelihat hilal, dia ngelihat sendiri dengan matanya, orang lain tidak ngelihat, dia ngelihat, mantep, bukan ketok-ketokan, bukan sepertinya melihat, tidak yakin dia melihat. Lapor ke qadhi, yang saya tolak, wah tiap hari di pantai maksiat kok lapor melihat hilal, nggak diterima. Maka besok 1 Ramadan nggak untuk masyarakat Indonesia? Nggak bisa. Tapi dia wajib puasa. Dia ngelihat sendiri. Itu, dia ngelihat sendiri. Nggak mungkin kan dia nggak percaya pada matanya sendiri. Itu, orang lain boleh nggak percaya, kenapa? Melihat faseknya itu. Tapi kalau dia melihat sendiri, yakin, dia wajib puasa. Jadi ditetapkan 1 Ramadan khusus untuk dia. Sama orang yang percaya, mantep, anak percaya ke ente. Lu anak fasik, iya tapi kayaknya serius ente ini. Gitu. Orang yang percaya wajib puasa, yang lain tidak boleh. Ya, yang lain tidak bisa. Wadah ya, ini diantaranya banyak penetapan Ramadan yang untuk khusus itu banyak diantaranya hisab, ini khilaf. Pakai ilmu hisab kan mesti rame ini. Seperti barusan ini kan sempat rame. Hari rayanya apa? Ada yang mendahului pakai dasar hisab. Yang jelas hisab untuk penetapan Ramadan yang diberlakukan masyarakat luas tidak bisa. Tidak bisa. Kalau untuk penetapan pemerintah misalnya menetapkan dengan hisab tidak bisa. Dengan ini saya Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan besok 1 Ramadan berdasarkan ilmu hisab tanpa ru'yah. Tidak bisa kalau untuk semua orang. Kalau untuk semua orang nggak bisa. Tapi kalau untuk yang bersangkutan, saya misalnya ahli falak, ngitung-ngitung, tak hitung berdasarkan ilmu falak saya dan sudah tak teliti, tak cek, tidak salah. Besok ini sudah 1 Ramadan berdasar ilmu hisab. Cuman karena mendung, hilalnya nggak kelihatan. Hilal nggak kelihatan gara-gara mendung. Tapi secara ilmu hisab kelihatan ini. Secara ilmu hisab kelihatan. Apa boleh saya mengamalkan ilmu hisab saya? Orang yang percaya kepada saya, yang mantap kepada saya, apa boleh ngikuti saya? Ini khilaf. Ya, khilaf. Kalau kata Ibnu Hajar, bisa diamalkan, tapi percuma, tidak mencukupi. Ente amalkan, tidak apa-apa ente puasa, boleh puasa, tapi gak dianggap.
puasanya tidak dianggap sebagai puasa Ramadan. Ya, nggak dihitung sebagai puasa Ramadan. Kata Imam Romli, boleh diamalkan, bahkan wajib. Jadi untuk hisab, khilaf ya. Untuk penetapan secara umum nggak bisa. Untuk yang bersangkutan dan orang yang percaya pada yang bersangkutan, kata Ibnu Hajar, boleh tapi tidak dianggap puasa Ramadan. Boleh puasa, inti silakan. Tapi kalau ternyata itu memang betul-betul Ramadan, inti berdasar hisab, nggak dianggap. Tetap kodok sehari nanti setelah hari raya. Hanya boleh puasa tapi la yujzi'uhu. Ya juzulahul amal wa la yujzi'uhu an Ramadan. Ya, ini Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli wajib diamalkan. Kalau Imam Romli wajib diamalkan untuk dia dan orang yang percaya. Tapi kalau berbeda sama pemerintah, nggak boleh woro-woro, nggak boleh aja-aja boleh dipenjara. Dosa. Kenapa? Bikin ribut. Ribut apa enggak? Ketika ada yang pengumuman dengan hisab itu ribut apa enggak kenyataannya? Ribut. Saling caci. Waktunya Idul Fitri, waktunya bermaaf-maafan malah saling caci. Ya apa sih? Ya gara-gara ini. Itu. Untuk amalnya boleh apa enggak, diamalkan boleh apa enggak, tadi itu. Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, mencukupi apa enggak untuk yang bersangkutan dan yang percaya. Tapi untuk aja orang lain mengumumkan hasil hisabnya, ayo puasa besok. Ini ilmu hisab saya udah tak teliti berkali-kali. Pakai yang model lama dengan pakai yang modern. Sama, besok ini Ramadan, cuma tidak kelihatan gara-gara mendung aja. Wes puasa besok, aja masyarakat, tak boleh. Pengumuman di masjid Serapangan. Ya. Itu. Nggak boleh nih aja nih bikin fitnah, bikin ribut. Silahkan ente puasa, silahkan orang-orang yang tahu hasil hisab ente yakin kepada ente puasa, nggak usah aja orang secara umum. Karena bikin ribut. Waktu saya khotib diundang 2 kali, gimana? Nggak apa-apa, tapi bisaronya 1 kali. Ya. Jadi nggak boleh aja. Kalau aja karena bikin ribut, pemerintah berhak mentakzir. Malah wajib harusnya ditakzir, biar nggak terulang. Gara-gara nggak ada takzir ini akhirnya terulang terus setiap tahun. Coba ditakzir penjaraan, PTS. Ya. Asal siap aja nanggung resiko menteri ini. Ya, itu. Takziran peres, nggak bakalan ada yang ulangi udah. Penjara. Itu. Bikin ribut masyarakat ini. Bikin ribut masyarakat. Itu. Harusnya begitu. Kalau nyaci dirinya di penjara. Bikin ribut masyarakat dari penjara. Ini ya. Ini bikin ribut penjaraan. Yang bersangkutan penjaraan beres, enggak bakalan berani ngulang udah. Gitu. Enggak bakalan berani ngulang. Nah, ini. Kemudian sebagai penutup tadi itu ketika terjadi ru'yatul hilal, misalnya yang sering kalau di Jawa Timur ini di mana? Di Gresik, di Lamongan biasanya ya. Yang sering di sana, di Gresik, di Lamongan, yang sering kelihatan. Kalau di sini jarang kelihatan. Biasanya kalau di Pasuruan, di bukit sebelum masuk Mojokerto itu ada di situ tempat pengamatan antariksa. Di situ ada di bukit yang tinggi itu sebelum masuk Mojokerto kan ada bukit itu tinggi. Di situ biasanya. Jarang kelihatan. Kalau di Jawa Timur yang sering kelihatan di Gresik atau Lamongan. Nah, misalnya kelihatan hilal di Gresik, apakah ru'yatul hilal ini berlaku hanya untuk masyarakat Gresik atau berlaku untuk sedunia? Madhab kita Imam Syafi'i, ketika kelihatan hilal di tempat di mana saja, di Gresik, di Aceh, di Papua misalnya, kelihatan hilal. Ketika hilal kelihatan, misalnya di Gresik, di Gresik kelihatan hilal, maka hukumnya ini berlaku ke semua daerah yang ittahada matla'uhu, ittahada matla'uhu ma'a matla'i baladir ru'yah. Jadi tajri hukmuhu. Jadi yang wajib puasa ketika terlihat hilal di Gresik,
maka hukum wajib puasa ini, hukum 1 Ramadan ini berlaku likulli baladin. Jadi likulli baladin ittahada matla'uhu ma'a matla'i baladir ru'yah. Wadah? Nah, wadah. Tidak jelas maksudnya ya. Nah, jadi berlaku untuk semua daerah, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke segala penjuru. Berlaku untuk setiap daerah yang matlaknya sama dengan matlak tempat ru'yah. Tempat ru'yah apa? Gresik. Daerah lain ya kayak Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Tuban, Lamongan, ya, Madura. Nah, ini daerah-daerah yang matlaknya sama. Matlak itu aslinya apa sih? Matlak itu tempat waktu terbenamnya matahari, waktu terbitnya matahari. Ya, waktu terbitnya matahari sama dengan Gresik. Waktu terbenam matahari sama dengan Gresik. Waktu keluarnya fajar sama dengan Gresik. Pasuruan dengan Gresik sama apa enggak? Duluan Pasuruan ya. Maghribnya Gresik sama maghribnya Pasuruan. Duluan Pasuruan selisih 1 menit lebih ya. Selisih 1 menit. Pasuruan maghrib sana belum. Kenapa? Matahari kan terbenam dari daerah yang paling timur terus ke barat iya kan? Nah begitu. Berarti enggak ikut Pasuruan. Enggak, maksudnya sama ya enggak sama persis. Sama atau mendekati. Maksimal dianggap sama, kan mesti beda kan? Gresik sama Surabaya udah beda. Apalagi sama Pasuruan, apalagi sama Banyuwangi. Jelas beda. Cuma kalau perbedaannya enggak banyak, itu masih dianggap sama. Perbedaan yang ditolerir, yang masih dianggap sama itu kalau hanya sebatas maksimal 8 darajat. 8 derajat. Kalau perbedaannya 8 derajat. Berapa 8 derajat ini? 1 darajat sama dengan arba daqaiq 4 menit. 1 derajat 4 menit. Kalau 4 menit kali 8 berapa? 8 kali 4 berapa? 32 ya kan? 32 menit. Lah 32 menit. Senin wasalasin dakika. 32 menit. Kalau perbedaan antara Gresik dengan daerah sekitarnya itu tidak sampai 32 menit atau maksimal 32 menit masih dianggap sama. Berarti berlaku wajib puasa juga. Kayak kita Pasuruan dengan Jakarta. Itu kan hampir setengah jam. Selisihnya hampir setengah jam. Di sini maghrib, Jakarta lama sih. Selisihnya hampir setengah jam. Ketika di Gresik, di Pasuruan kelihatan hilal, Jakarta ikut. Bali ikut. Kenapa? Selisihnya sedikit. Lu beda di sana sudah Indonesia apa? Indonesia Tengah ya. Itu Indonesia Tengah itu istilah khusus kita aja. Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Nah, sebenarnya selisihnya sedikit. Perbedaannya cuma berapa menit sini sama Bali. Tidak terlalu jauh. Selisihnya tidak terlalu jauh. Kenyataannya, realitanya bukan dalam istilah itu. Oh enggak, kayak kita jam 5 di sana udah jam 6. Itu kan istilah aja. Hakikatnya kan enggak. Maghrib di Bali sebentar lagi, sini beberapa menit kemudian maghrib juga ya kan. Nah, jadi ini ketika terlihat hilal di satu daerah, maka berlaku hukum ini wajib puasa Ramadan ini berlaku ke semua daerah yang dekat dengan Gresik. Dianggap dekat kalau perbedaan waktunya maksimal 32 menit. Kalau lebih dari situ kayak Gresik, Aceh, hampir 1 jam, 1 jaman selisihnya. Di sini maghrib, di sana kurang 1 jam, apalagi ke Mekah 4 jam, ke Hadramut 4 jam, tidak ikut. Jadi Aceh tidak sama. Kelihatan hilal di Gresik bukan berarti Aceh Ramadan juga. Papua bukan berarti Ramadan juga. Kenapa? Terlalu jauh, selisihnya aja jauh. Ini yang di kitab fikih, ini yang dimaksud 1 matlak. Nanti antum ketika baca kitab yang besar akan menemukan istilah derajat matlak ini apa. Dikasih pemahaman dasar dulu. Singkat aja, enggak usah panjang-panjang. Jadi intinya kalau terlihat hilal di daerah manapun, maka hukumnya tidak hanya berlaku di daerah setempat,
Tapi berlaku di semua daerah yang perbedaan waktunya nggak melebihi 32 menit 8 derajat. Itu masih dianggap satu matlab. Ini hukum fikih. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia oleh pemerintah Indonesia sejak dulu, pokok di Indonesia ada terlihat hilal di mana saja se-Indonesia Ramadan. Kelihatan di Papua sampai Aceh Ramadan semua. Kelihatan di Aceh sampai Papua Ramadan semua. Berlaku dari Sabang sampai Merauke ya. Itu. Berlaku semua. Aslinya secara fikih enggak. Secara fikih enggak sama. Kelihatan di Gresik ya Papua enggak ikut. Aceh enggak ikut kecuali kalau daerah dekat sana ada ru'yah juga. Dekatnya Papua ada ru'yah juga baru. Tapi kalau enggak. Ini aslinya. Cuma Imam Ibnu Hajar menjelaskan, kalau pemerintah memberlakukan hukum yang tidak seperti ini, ya seperti yang berlaku sekarang ya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kalau pemerintah punya kebijakan kelihatan hilal di wilayah manapun di Indonesia, kemudian diberlakukan untuk seluruh Indonesia walaupun matlahnya beda, maka wajib diikuti. Udah, pemerintah mengumumkan 1 Ramadan, ru'yahnya di mana? Di Papua, sampai Aceh ikut. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan, ru'yahnya di mana? Di Aceh, sampai Papua ikut. Kalau pemerintah bikin kebijakan seperti itu. Aslinya tidak begitu harusnya. Secara fikih madzhab Syafi'i tidak begitu aslinya ya. Ya, untuk daerah masing-masing. Jadi bisa jadi satu Indonesia ini yang kawasan timur Ramadannya sekarang, yang kawasan barat Ramadannya udah kemarin. Bisa jadi itu secara madzhab Syafi'i aslinya. Tapi ketika pemerintah kebijakannya tidak seperti itu, tetap harus ikuti kata Imam Ibnu Hajar. Wadih ya. Nah, ini yang dimaksud perbedaan matlab. Ini madzhab kita madzhab Syafi'i. Sebagian ulama ru'yah di mana saja berlaku sedunia. Ru'yah di Mekah saat dunia ya Ramadan juga. Itu. Ru'yah di Indonesia ya sedunia Ramadan juga. Itu sebagian ulama. Wadih. Nah, ini sekilas tentang penetapan awal Ramadan. Allahu a'lam bishawab.